Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di channel YouTube Belajar Matematika pada kuliah Statistika Pendidikan. Mahasiswa UT yang berbahagia, di video kali ini kita akan membahas varians dan simpangan baku yang terdapat pada modul 4, ukuran pemusatan, lokasi, dan dispersi, kegiatan belajar 4, ukuran dispersi. Varians dan simpangan baku merupakan salah satu ukuran dispersi atau ukuran penyimpangan. Pertama, kita akan membahas varians dan simpangan baku untuk data tunggal. Ada dua rumus yang dipergunakan dalam menentukan varians. Yang pertama yaitu setiap nilai KI atau setiap data KI dikurang dengan nilai rata-rata kemudian dikuadratkan. Dibagi dengan banyaknya data dikurang 1. Kemudian dari rumus ini kita melihat bahwa simpangan baku merupakan nilai akar kuadrat dari varians. Jadi apabila nilai varians sudah diperoleh, maka simpangan baku dapat ditentukan dengan menggunakan tanda akar. Kemudian yang membedakan di sini varians untuk sampel dipergunakan simbol S pangkat 2. Sedangkan simpangan baku dipergunakan simbol S. Kita akan menggunakan rumus 1 dalam penyelesaian soal. Misalkan terdapat 5 data. Dengan menggunakan rumus 1, maka yang pertama kita lakukan adalah menentukan nilai rata-rata, yaitu banyaknya data di jumlah data per banyaknya data. Datanya 7, 6, 10, 9, 13. Dijumlahkan hasilnya 45 per 5, sama dengan 9. Setelah ditentukan nilai rata-rata, maka varians dapat ditentukan dengan mengurang setiap nilai, setiap data ini dikurangi dengan nilai rata-rata, kemudian dikuadratkan. Jadi yang pertama 7 kurang 9 pangkat 2. Kemudian 6 dikurang 9 pangkat 2, 10 dikurang 9 pangkat 2, 9 dikurang 9 pangkat 2, 13 dikurang 9 pangkat 2. Dibagi banyaknya data kurang 1. Banyaknya data 5 dikurang 1. Dari perhitungan ini kita peroleh 7 kurang 9 negatif 2 pangkat 2, 6 kurang 9 pangkat 2 negatif 3 pangkat 2, 10 kurang 9, 1 pangkat 2, 0 pangkat 2, yang terakhir 13 kurang 9 pangkat 2 hasilnya 4 pangkat 2 per 4. Setelah dikerjakan lebih lanjut, negatif 2 pangkat 2 hasilnya 4, negatif 3 pangkat 2 9, tambah 1 tambah 0 tambah 16 per 4. S pangkat 2 atau variansnya sama dengan 30 per 4 sama dengan 7,5. Jadi nilai variansnya adalah 7,5. Nilai varians. Setelah nilai varians diperoleh, maka nilai simpangan baku dapat ditentukan dengan mengenakan atau menambahkan tanda akar pada rumus ini dan pangkat 2-nya dihilangkan. Karena S ini menunjukkan simpangan baku. Jadi nilai 7,5 ini diambil, kemudian ditentukan nilai akar kuadratnya. Diperoleh hasilnya 2,74 nilai simpangan baku. Dengan menggunakan data yang sama, kita akan menggunakan rumus yang kedua. Pada rumus yang kedua ini, kita tidak menentukan nilai rata-ratanya, tetapi kita memisalkan data ini dengan X, nilai-nilai yang ada di sini dengan X. Kemudian ditentukan nilai kuadratnya. 7 pangkat 2 itu 49, 6 pangkat 2 36, 10 pangkat 2 100, 9 pangkat 2 81, 13 pangkat 2 169. Dijumlahkan ini semua ke bawah, tulis dengan simbol sigma, sigma X pangkat 2 435. Sedangkan X
jumlahnya atau sigma X sama dengan 45. Di mana rumus varians, rumus kedua adalah N dikali sigma XI pangkat 2 dikurang sigma XI pangkat 2 per N kali N kurang 1. N banyaknya data. Banyaknya data di sini sebanyak 5. Di N sama dengan 5. 5 dikali sigma XI pangkat 2, 435, dikurang sigma XI, 45 pangkat 2. 5 kali 435, 2175. Dikurang 45 pangkat 2, 2025 per 5 kali 5 kurang 1. Di bagian atas diperoleh 150, sedangkan di bagian penyebut 5 kali 4 sama dengan 20. Atau S pangkat 2, 7,5. 7,5 ini adalah nilai variansnya. Maka nilai simpangan baku dapat ditentukan dengan menggunakan tanda akar dari rumus varians ini. S pangkat 2 menjadi S untuk simpangan baku. Jadi nilai 7,5 ini kita kenakan tanda akar diperoleh 2,74. Jadi hasilnya sama saja dengan cara atau rumus yang pertama. Lanjut untuk varians dan simpangan baku data terkelompok. Ada 3 rumus yang dapat dipergunakan untuk menentukan varians dan simpangan baku untuk data terkelompok. Kita akan membahas satu persatu dari ketiga rumus dari varians dan simpangan baku. Misalkan soalnya tentang panjang 50 buah kawat yang diukur dalam satuan milimeter, di mana tabel ini menunjukkan panjang dan frekuensinya. Pertanyaannya di sini adalah tentukan varians dan simpangan baku. Rumus yang pertama varians adalah sigma dari perkalian antara frekuensi dengan setiap nilai dikurang dengan nilai rata-rata dipangkat 2 kan per N kurang 1. Dan simpangan baku merupakan akar kuadrat dari varians. Kolom pertama dan kedua ini tidak lain daripada kolom yang ada di soal tadi. Maka kolom kedua ini kita jumlahkan untuk menentukan sigma Fi atau jumlah frekuensi. Kolom selanjutnya adalah titik tengah. Untuk kelas pertama, titik tengahnya adalah 1/2 dari 35 tambah 39. 1/2 dari ujung bawah tambah ujung atas. Diperoleh sama dengan 37. Sedangkan untuk berikutnya, dengan melakukan hal yang sama, 1/2 dari 40 tambah 44. Diperoleh 42. Dapat pula dilihat selisih dari dua ujung kelas atas, di sini selisih 5. Maka ini dapat kita lakukan dengan menambah 5. Boleh juga dilihat dari ujung bawah selisihnya berapa, selisih 5. Jadi titik tengah kelas berikutnya dapat ditentukan dengan menambah 5 untuk memperoleh titik tengah kelas berikutnya. Kolom selanjutnya adalah perkalian antara kolom frekuensi dengan titik tengah. Yang pertama, 37 itu diperoleh dari 1 kali 37, kemudian 168 dari hasil kali 4 kali 42, dan seterusnya. Dijumlahkan, diperoleh 2550. Setelah diperoleh jumlah frekuensi dan jumlah hasil kali antara frekuensi dengan titik tengah, maka kita tentukan dulu nilai rata-rata dengan menggunakan rumus sigma Fi Xi, di mana tadi diperoleh 2550 per sigma Fi yaitu 50. Rata-ratanya 51. Selanjutnya, kolom berikutnya ini diperoleh nilai-nilainya diperoleh dengan cara mengurang setiap
titik tengah dengan rata-rata. Jadi yang pertama adalah 37 kurang 51. Jawabannya negatif 14. Berikutnya 42 dikurang 51, negatif 9. Selanjutnya 47 kurang 51, negatif 4. 52 kurang 51, dapat 1. Dan seterusnya. Kolom selanjutnya diperoleh dengan cara mengkuadratkan. Negatif 14 dikuadratkan diperoleh 196. Berikutnya negatif 9 pangkat 2, 81. Negatif 4 pangkat 2, 16. Dan seterusnya. Kolom yang terakhir adalah perkalian antara kolom frekuensi dengan selisih tiap nilai dengan rata-ratanya, yaitu kolom kedua dikali dengan kolom ke-6. Nah, ini diperoleh. Untuk yang pertama 196 itu diperoleh dari perkalian antara 1 dengan 196. Selanjutnya yang diperkalikan adalah 4 dengan 81. Diperoleh 324. Selanjutnya 12 dikali 16. Dan seterusnya sampai di baris terakhir dijumlahkan diperoleh 1350. Maka varians dengan menggunakan rumus pertama yaitu sigma Fi kali Xi dikurang X bar pangkat 2, yaitu hasilnya 1350 dibagi N kurang 1. N adalah jumlah frekuensi dikurangi 1, jadi 1350 per 49 hasilnya 27,55. Maka untuk menentukan simpangan bakunya cukup menggunakan tanda akar dari rumus varians ini dan nilainya dikenakan tanda akar. Akar 27,55, 5,25. Kita gunakan 2 angka desimal. Bagaimana kalau kita menggunakan rumus kedua? Apakah kita akan memperoleh nilai 5,25 juga? Coba kita lihat rumus 2, yaitu dengan menggunakan perkalian antara frekuensi dengan titik tengahnya. Ya, jadi di sini tidak ditentukan lagi nilai rata-rata. Ya, tidak dipergunakan nilai rata-rata. Oke, yang digunakan di sini titik tengah. Dengan menggunakan cara yang sama tadi, titik tengah sudah bisa kita lihat, sudah bisa kita tentukan. Kemudian Xi pangkat 2 adalah nilai kuadrat dari titik tengah. Untuk kelas yang pertama diperoleh 37 pangkat 2 nilainya 1369. 42 pangkat 2 1764 dan sampai di akhir 62 pangkat 2 3844. Kemudian Fi kali Xi yaitu perkalian antara kolom 2 dengan kolom 3 diisi di sini. Jadi yang pertama 1 kali 37, 4 kali 42 168, 12 kali 47 sampai di 3 kali 62. Kemudian kolom yang terakhir yaitu Fi kali Xi pangkat 2. Ya, perkalian antara kolom 2 dengan 4. Jadi yang pertama 1 kali 1369, kemudian 4 kali 1764. Sampai di akhir 3 kali 3844, 11.532. Hasil kali antara frekuensi dengan titik tengah serta frekuensi dengan kuadrat dari titik tengah itu dijumlahkan. Maka kita sudah dapat menentukan varians. N adalah banyaknya data atau jumlah frekuensi 50. Kemudian Fi, sigma Fi Xi pangkat 2 yaitu nilai jumlah dari kolom terakhir ini 131.400, kemudian dikurang dengan hasil kali frekuensi dengan titik tengah 2550 pangkat 2 per 50. 50 adalah jumlah frekuensi per 50 kali 50 kurang 1. Dihitung, diperkalikan 50 kali
131.400, kemudian 2.550 pangkat 2, hasilnya ini. Sederhanakan perhitungan bagian atas, diperoleh 67.500 per 2.450, diperoleh S pangkat 2, 27,55 variansnya. Maka simpangan baku dapat ditentukan dengan mengambil nilai akar kuadratnya dari rumus ini dan nilainya tadi adalah 27,55. Jadi simpangan baku akar kuadrat dari 27,55 diperoleh 5,25. Hasilnya sama dengan cara yang pertama tadi. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus ketiga, rumus yang terakhir dengan cara yang disebut dengan cara pengkodean. Di sini kita tidak menggunakan titik tengah. Jadi mungkin simbol yang baru di sini adalah P, yaitu panjang kelas, dan DI adalah kode dari kelas ke I. Simbol yang lain sama dengan rumus sebelumnya. Dua kolom yang pertama ini diperoleh dari soal DI, kita memilih salah satu sebagai kode 0 biasanya mengambil pertengahan, tapi tidak mesti pertengahan. Ini hanya untuk memudahkan perhitungan supaya nilainya seimbang antara nilai yang bagian atas dengan nilai yang bagian bawah. Misalkan kita mengambil di sini karena banyaknya kelas ini 6, kita mengambil kelas keempat sebagai kode 0, maka ke atasnya atau sebelumnya ini diberi kode negatif 1, negatif 2, negatif 3, ke bawahnya 1, 2. Jadi misalkan kalau ada baris berikutnya berarti tinggal diteruskan 3, 4. Kalau di sini ke atasnya negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Kolom berikutnya adalah DI pangkat 2 diperoleh dari kolom ketiga ini, nilai kolom ketiga dipangkat 2 kan. Negatif 3 pangkat 2 itu 9, negatif 2 pangkat 2, 4, sampai 2 pangkat 2 yaitu 4. Kemudian FI kali DI, yaitu hasil kali kolom kedua dengan kolom ketiga. Itu 1 kali negatif 3, 4 kali negatif 2, negatif 8, 12 kali negatif 1, sampai di 3 kali 2, hasilnya 6. Tentukan jumlahnya, diperoleh negatif 10. Dan yang terakhir, hasil kali antara frekuensi dengan kuadrat kodenya. Jadi yang diperkalikan kolom ketiga dengan kolom keempat. Pertama 1 dikali 9, 1 dikali 9, 4 kali 4, 16, sampai yang terakhir 3 kali 4, 12. Kemudian tentukan jumlahnya, 56. Jadi variansnya itu S pangkat 2 sama dengan P pangkat 2. P pangkat 2 adalah panjang kelas. Terlihat dari sini, ini berselisih 5. Jadi selisih 2 ujung kelas, itulah panjang kelasnya. Jadi P sama dengan 5. Ini selisih 5. Boleh juga kita ambil dari 2 ujung atas ini. Ini juga selisihnya 5. Jadi nilai P sama dengan 5. 5 pangkat 2, sigma FI DI pangkat 2 yaitu 56. Dari sini per N, N-nya 50, dikurang FI DI. FI DI negatif 10 per N per 50 pangkat 2. 25, 56 per 50, 1,12, negatif 10 per 50, negatif 0,2 pangkat 2. Selesaikan bilangan berpangkat, hasilnya 0,04, kemudian selesaikan yang di dalam kurung ini, 1,08, dan yang terakhir, pangkat 2 untuk memperoleh varians diperkalikan, 25 kali 1,08. Jadi simpangan bakunya nilai dari akar kuadrat ini. Nah, itu akar dari 27, hasilnya 5,19 dan seterusnya. Jika kita menggunakan 2 desimal, maka diperoleh pembulatan 5,20. Jadi ada selisih dengan cara pertama dan kedua, tetapi hanya karena faktor pembulatan. Angka di depannya dengan 1 desimalnya tetap sama. Jadi
perbedaan yang ada di sini karena adanya faktor pembulatan dari hasil perhitungan. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.